saya terkesan suatu pemerintahan, suatu imperium, suatu peradaban Muslim yang cukup lama, hampir 600 tahun lebih, mendekati lebih, mungkin 700 tahun, yaitu peradaban Osmaniyah yang berpusat di Turki, di Istanbul. Itu salah satu adik kuasa pada saatnya yang sangat berhasil. Ciri khasnya adalah dia memimpin suatu kekaisaran imperium yang multi etnis, yang toleran kepada semua agama, semua suku, ratusan suku yang berbeda-beda. Dan di situ ada sesuatu yang menarik bagi saya. Untuk memimpin ratusan tahun dan memimpin imperiumnya begitu luas, dia memiliki suatu akademi gubernur. Akademi gubernur itu sebetulnya inti pelajarannya yang saya tarik itu satu paragraf yang bagi saya menarik. Dia ajarkan ke semua calon gubernur, karena ada kecenderungan pelajaran-pelajaran liberal seolah mau dipisahkan antara sipil dan tentara, mau dipisahkan antara cendekiawan sama, tidak bisa. Pelajaran, tidak ada negara tanpa tentara yang kuat, tidak ada tentara yang kuat tanpa uang, tidak ada uang tanpa kemakmuran, tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Saudara, beberapa hari lalu saya alhamdulillah berkesempatan untuk ziarah kepada makam seorang tokoh besar dalam sejarah Islam di Bursa, Turki, Osman Ghazi. Dialah peletak dasar Kesultanan Utsmani, sebuah kekuasaan yang kelak kemudian menjadi sebuah kekhilafan yang memimpin dunia selama lebih dari 450 tahun. Nah, di tempat ini saudara, kita mendapatkan pelajaran amat berharga dari perjalanan panjang generasi berjuang yang membangun atas dasar pendidikan yang kokoh. Semua bermula dari sebuah kabilah kecil bernama Koji, mungkin oleh seorang hebat Sulaiman namanya. Dia mendidik anak lelakinya Ertugrul dengan tauhid yang kokoh, ketaatan penuh kepada Allah, jihad yang menyala-nyala, dan kerinduan untuk menjadi syahid di jalannya. Dan dari hasil didikan Sulaiman itulah Ertugrul tumbuh menjadi pemimpin yang kuat, dan dari lahirnya lahirlah Osman. Nah, saudara, perlu dipahami detail sejarahnya bahwa Osman memimpin masa sulit saat Kesultanan Seljuk mulai redup, dan dengan visi dan keberanian Osman, dia membangun fondasi Kesultanan Utsmani. Tapi perjuangan itu tidak berhenti cukup di sana. Generasi terus melanjutkan estafetanya. Lahir Orhan dari Orhan lahir Murad, dari Murad dari Yazid I, dari Yazid I lahir Muhammad I, dari Yazid I lahir Muhammad I, lahir Murad II, dari Murad II lahirlah II, tapi yang pada belum genap 21 tahun dia tank luar biasa dan tahan sebelumnya 20 tahun dan setelah nah, saudara, jarak antara Muhammad Al-Fatih dan Sulaiman Shah itu kurang lebih sekitar 230 tahun, tapi nilai yang diwariskan tetaplah sama, yaitu tauhid yang kokoh, ketaatan kepada Allah secara penuh, semangat perjuangan, jihad, dan kerinduan. Nah, saudara, setelah Muhammad Al-Fatih, generasi berikutnya meneruskan estafet atau pendidikan. Lahir Beyazid II, lalu dari Beyazid II lahir Sultan Salim I, yang kelak kemudian menjadi khalifah yang pertama dalam khilafah Utsmani. Saat khilafah Utsmani redup, Sultan Muhammad
saling menerima kekuasaan dari khalifah terakhir Allah. Dan itulah Khilafah Utsmani memimpin dunia berabad lamanya. Nah, kisah Utsman dan kabilah Qayyim memberikan bahwa generasi adalah kunci perubahan besar dari sebuah kabilah kecil menjadi khilafah yang mengubah dunia. Dan ini ditulis dengan sangat bagus menjadi sebuah disertasi oleh Profesor Muhammad Khulef dengan judul yang turun minal kabilah ilal khilafah, dan dipuji habis oleh sejarawan Prancis Bernard Fernand sebagai sebuah peristiwa terbesar dalam sejarah kehidupan manusia, dilihat dari asalnya dibanding dengan akhir. Asalnya adalah sebuah kabilah, akhirnya adalah sebuah khilafah. Nah, apa rahasianya saudara? Tak lain adalah tauhid kokoh, kesungguhan dalam memeluk Islam, semangat perjuangan secara konsisten. Pelajaran inilah yang juga harus mengingatkan kita bahwa membangun peradaban besar harus dimulai dengan membangun pada diri generasi kita milenial, tidak usah